Everybody wants some. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got the bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hormati narasumber kita Bapak Lazimul Huda. Pertama-tama tujuan dari saya kesini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah image. Dan langsung saja bisa sebelum memulai wawancara pada malam hari ini, bisakah Bapak memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan ya, nama saya asli Lazimul Huda, panggilan Lazim, asal dari Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Desa Sumberjo, RT 06 RW 01. Cukup. Itu loh, pertanyaan memang apa ini? Untuk yang kedua adalah tempat tanggal lahir panjenengan di Tempat tanggal lahir saya itu di Jombang, Kecamatan Wonosalam, tanggal 31 Desember 1986. Ya. Dan untuk jumlah saudara dan riwayat pendidikannya. Saudara saya cuma 2 bersaudara, saya sama kakak saya laki-laki, selisih 3 tahun. Pendidikan SMP. SMP ya. Jadi pendidikan SMP pendidikan SMP itu sudah memulai riwayat organisasi atau pengalaman dari organisasi Bapak itu apa? Atau bukan hanya di SMP saja, melainkan sampai saat ini berapa organisasi atau apa saja organisasi yang panjenengan ingat atau yang sudah dikerjakan? Karena dari SMP saya itu kenalnya ya di area pondok pesantren. Area pondok pesantren di Wonosalam, letaknya di Dusun Babatan, Desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam. Pondoknya Yayasan Fatahul Muhibin yang dikelola oleh Yai Ahmad Basuki, alumni Pondok Al Muhibin Tambak Beras, Romo Yai Jamaluddin almarhum. Saya di organisasi, ya awal mulanya di organisasi S178 yang arahnya di Pondok Peta. Begitu setelah di area S178, saya di organisasi Serum 78 yang di bawah naungan Gus Fairunda Tulungagung. Dan sekarang membuat yayasan namanya GF Center yang bertempat di Sambong. Nah, saya di situ diajarkan tentang berorganisasi, tentang sosial bermasyarakat, sosial ekonomi, dan sosial politik. Dan ada di bidang pendidikan olahraga termasuk WUSU, Serum Rumi Army Indonesia itu. Yaitu. Pekerjaan sekarang? Pekerjaan saya sekarang itu di bidang kopi. Yang saya geluti di roastery, jasa roasting kopi. Itu di daerah mana? Di daerah Wonosalam, ya di area pesantren Fatahul Muhibin, di Desa Sumberjo, Dusun Babatan, Kecamatan Wonosalam. Niku sampai jenengan mulai membangun kopi pada tahun. Sebenarnya saya dulu itu membangunnya berdasarkan organisasi yang dinaungi
oleh teman saya di Tebuireng. Waktu itu bertepatan di Desa Watugaluh. Waktu itu membuat kopi yang berbrand jenis kopi Wonosalam, yang Excelsa itu di-brand dengan kopi Aziza, dan kopi Wonosalam jenis Robusta dikemas dengan brand Vista. Berjalan tahun 1000 sekitar tahun berapa itu saya lupa, 2015 sampai 2017. Waktu itu ya sudah berkembang karena manajemen keuangan itu hancur. Setelah hancur di Watugaluh itu, saya membuat sendiri di Wonosalam tahun 2019, awal mula COVID-19. Ya, saya membuat brand namanya Cakra Dewa Coffee yang membawai jenis kopi ya kopi Wonosalam, mulai dari Arabica, Typica Wonosalam sampai di jenis Excelsa Wonosalam sama Robusta Wonosalam. Tapi berawal saya bisnis di bidang kopi, sebenarnya saya hobi. Awal mulanya itu hobi. Hobi kok enak di bidang kopi itu, banyak ilmu, banyak relasi, banyak ketemu orang-orang pecinta kopi, ya bertemu dengan dinas-dinas, orang berpendidikan. Saya akhirnya mempelajari bab jenis kopi dan varietas tentang jenis kopi dan rasanya. Pada saat COVID itu, apakah kapasitas pengunjung kopi niku naik atau turun? Gimana? Waktu COVID-19 itu pengunjungnya berkurang, tapi penjualan online-nya yang berjalan. Daripada 2023, antara 2019, 2001 sampai 2022, penjualan tentang kopi malah lebih baik ketimbang tahun 2023 yang saat ini. Waktu itu kopi belum begitu mahal dari petani. Sekarang 2024 harganya melonjak tinggi. Untuk alasan berprofesi saat ini menjadi roastery kan berawal mula dari hobi ya Pak? Ya, hobi. Awal mulai bro. Lalu kelebihan atau keuntungan profesi saat ini, keuntungan apa yang diperoleh dari menjalani profesi sebagai roastery ini? Kalau keuntungannya sangat banyak. Saya waktu itu sebelum jadi roastery dan kenal dengan cita rasa bab kopi, saya tidak punya begitu banyak teman. Setelah saya mendalami bab kopi dan roastery, saya banyak teman yang berpendidikan dan membuat bisnis, mengajak kerjasama, termasuk Secangkir ini. Ini bukan punya saya, tapi saya diajak kerjasama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di kafe Secangkir Kopi. Termasuk kopinya saya yang nyuplai. Dari sekian lama itu kan pasti ada tantangan dalam profesi ini. Itu tantangannya itu seperti apa? Kalau tantangan tentang bisnis kopi ya sekarang di Jombang saja pemain kopi ya sangat banyak. Sedangkan kopi yang paling banyak di wilayah Jombang ya di Wonosalam, yaitu dibuat pertarungan antara pemain-pemain bisnis dari luar Jombang. Nah, itu yang berisiko kepada roastery kecil dan pemain kopi kecil, karena di bidang kopi ini butuh modal yang sangat banyak, antara 2-3 kali lipat untuk bertahan dan berkembang. Kalau cuma modal 1 kali lipat, otomatis ya akan berhenti. Ya, itulah bisnis kopi, karena banyak pertarungan orang-orang besar di luar Jombang. Risikonya begitu. Makanya saya membentuk sebuah relasi investor, termasuk jaringan dari teman.
itu merupakan salah satu apa penyikapan dari masalah tersebut ya Pak? Ya, penyikapan. Menyikapi dari masalah dari semakin banyaknya pesaing pemain kopi. Ya, benar. Penyikapan seperti itu. Lalu cara agar tetap konsisten, agar tetap konsisten dalam menjalankan tugas profesi saat ini dalam masalah itu apa? Kalau saya untuk menghadapi masalah tentang bisnis saya tetap bertahan. Saya harus berpegang teguh bahwa bisnis saya akan maju dan akan terkenal. Karena untuk 2023-2024 untuk metode bisnis kita harus bertahan dulu. Ya, berdasarkan realita yang saya alami, kalau kita nggak bertahan, untuk berkembang belum mungkin. Nggak tahu setelah Pilpres nanti bisa berkembang lagi. Karena penjualan harga dari bahan kopi dari petani harganya semakin naik, sedangkan penjualan dari hasil jadi itu sulit untuk dinaikkan. Untuk saat ini harga kopi jenengan Jenis kalau kopi Excelsa di Wonosalam untuk asalan, grade asalan kan ada grade asalan. Grade asalan itu mulai dari petiknya sudah awut-awutan, mulai merah, mulai kuning, hijau jadi satu. Itu harganya per kilo green bean ya. Harga sekarang 50.000. Untuk petik merahnya atau dikatakan proses natural, kalau natural ya harganya sekitar 60 sampai 70.000. Itulah jenis Excelsa. Kalau jenis Robusta asalan sekarang harganya sekitar 52.000 per kilo asalan. Untuk petik merah natural sortir harganya sekitar 65.000 sekarang. Nah, untuk penjualan di ranah masyarakat menengah ke bawah, mereka untuk harga jadi per kilonya sudah ampun. Nah, itu kita harus bertahan dulu untuk enggak mencari keuntungan yang besar dulu. Ya bertahan mencari keuntungan sedikit dulu, bertahan. Intinya istiqomah dulu lah. Istiqomah dulu. Pada tahun ini selama panjenengan mulai turun dalam bisnis kopi ini paling banyak orang minat Pak pada kopi yang bermerek. Kalau kopi yang pasarnya besar itu ranahnya di Robusta karena rasanya bermasyarakat, kan ada identik dengan pahit. Kalau Excelsa kan identik dengan rasa asam. Masyarakat belum begitu tahu. Kalau di Wonosalam sih ya semua tahu bahwasanya kopi Excelsa itu kebutuhannya orang Wonosalam. Kalau jenis Robusta enggak pasti suka. Berarti masyarakat pembeli lebih banyak yang membeli Jenis Robusta ya, pasalnya di Robusta. Perbandingannya untuk penjualan Robusta dan Excelsa, Robusta itu 75%, Excelsa 25%. Ya mungkin masyarakat belum begitu kenal dengan rasa kopi Excelsa karena identik dengan asam. Khawatirnya biasanya kok kopinya rasanya asam, dikira mambu kopi. Kalau yang sudah kenal dengan kopi Excelsa, mereka pasti memahami di situ ada kandungan-kandungan yang lebih tinggi daripada Robusta. apakah kedepannya kopi Excelsa itu akan sampean perjual sama seperti pembeli Robusta, setara agar orang-orang bisa mengenalnya bahwasanya itu Robusta dan Excelsa itu sama-sama memiliki kekurangan dan kelebihan. Ya, untuk era pasca panen 2024 ini saya akan menyetarakan antara penjualan kopi Robusta dan Excelsa. Namun di Wonosalam sekarang mulai punah jenis kopi Excelsa karena nilai dari petani pasca untuk menjadikan uang, matematikanya kalah dengan Robusta dari satu pohon.
Nah itu yang sulit untuk ya kepingin mengenalkan kopi Excelsa di masyarakat menengah ke bawah, bahwasanya kopi Excelsa itu ya harusnya setara dulu dengan Robusta. Setelah setara kan masyarakat mengetahui bahwasanya oh ternyata kualitas dari Excelsa begini kan. Akhirnya ya dinaikkan. Untuk 2024 ya harusnya disetarakan dulu. Kalau tidak disetarakan, otomatis kopi Excelsa di Wonosalam tidak pati laku karena harganya terlalu mahal. Sedangkan masyarakat maunya bubuk jenis kopi yang harganya di bawah 100.000. Kalau Excelsa penjualan bubuk kan hampir 150.000 per kilo. Itu sudah jadi ya Pak? Sudah jadi bubuk. Sudah jadi. Sudah jadi bubuk. Oke, kalau berarti sudah lama ya Pak ya? Nah itu tanggapan dari profesi Bapak, maksudnya itu tanggapan keluarga atau apa? Tanggapan keluarga terhadap profesi yang saat ini panjenengan tekuni itu gimana tanggapan keluarga? Sebenarnya kalau keluarga pro dan kontra, karena saya berdasarkan dari keluarga seorang petani dan peternak, sedangkan saya menggeluti sebuah bisnis, terjadi pro dan kontra. Namun saya berusaha untuk membuktikan bahwasanya dari usaha tentang bisnis kopi itu akan menjadikan suatu kesuksesan walaupun tidak lewat dari pertanian dan peternakan. Terjadi pro dan kontra karena belum wujud pembuktian bisnis yang saya pegang, yang saya geluti, belum terjadi yang besar dan menjadikan cuan yang terlihat besar. Nah, terjadi pro dan kontranya di situ. Tapi saya akan berusaha bahwasanya usaha yang saya geluti ini akan menjadi besar. Terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan kepada kita mahasiswa Universitas Abdul Wahab Hasbullah. Barangkali ada pesan untuk memotivasi kita di tahun-tahun yang akan datang atau memotivasi untuk mahasiswa di masa sekarang ini. Ya pesan saya ya, untuk menjadi mahasiswa itu harus tekun belajar, ya manut nang guru lah intinya. Tapi jangan takut bersalah, namun takutlah merasa dirimu benar. Itu loh di mahasiswa harus mengikuti di organisasi di dalam kampus, karena organisasi di dalam kampus itu berpotensi besar untuk menaikkan grade kita yang akan datang. Ya itu. Ya. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke,